Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Mustafa dari Universitas Nasional Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab terkait soal UTS dari Change Management. Di sini ada 5 buah pertanyaan dan diminta untuk create vlog dalam bentuk video ya untuk menjawabnya secara spontan gitu. Jadi ada 5 pertanyaan terkait change management ini. Saya akan berusaha untuk menjawab satu persatu. Yang pertama kita diminta untuk menjelaskan bagaimana sih perubahan tidak berencana dan apa itu perubahan berencana. Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan, jadi yang namanya dalam sebuah organisasi itu pasti mengalami perubahan. Ya, dalam sebuah organisasi itu pasti mengalami perubahan. Nah, dalam perubahan itu dibagi menjadi dua model, yakni perubahan yang direncanakan atau dan perubahan yang tidak direncanakan. Nah, apa cirinya perubahan yang direncanakan? Perubahan yang direncanakan ini biasanya perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Jadi dari organisasi di perusahaan itu emang ingin melakukan perubahan yang ada dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Jadi emang adanya kesengajaan dari manajemen ya. Yang kedua, penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis dan tepat dengan maksud melakukan tindakan yang berarti. Jadi, dengan adanya inovasi baru, dengan adanya orang-orang baru, itu membuka pikiran organisasi yang sudah ada. Jadi, mungkin ingin melakukan efektivitas atau melakukan produktivitas yang lebih maksimal lagi di organisasi tersebut. Jadi, adanya perubahan itu dilakukan. Ya, itu adanya inovasi yang baru dari orang-orang baru. Terus yang poin ketiga, ini usaha untuk mengumpulkan, menggunakan data dan informasi guna memecahkan persoalan sosial. Jadi mungkin adanya problem dalam suatu organisasi atau perusahaan, ini manajemen mengambil keputusan untuk mengubah organisasinya atau struktur organisasinya supaya solusi atau masalah-masalah tersebut itu bisa terhandle atau terselesaikan, gitu ya. Poin selanjutnya yakni kenapa perubahan itu berencana. Eee, Perubahan yang dilakukan secara sengaja lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri, sehingga proses perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri. Jadi ya, seperti yang dijelaskan di poin-poin sebelumnya, yakni perubahan itu memang ada faktor dari manajemen yang ingin merubah. Poin selanjutnya yaitu ada resource atau orang baru yang ingin melakukan inovasi baru terhadap struktur organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Jadi agar lebih baik lagi ya sistem kerjanya dan sistem proses bisnis dan lain-lain yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada yang namanya perubahan tidak berencana. Nah, perubahan tidak berencana ini ada faktor-faktornya. Yang pertama mungkin perubahan karena perkembangan atau development change. Yang kedua, perubahan secara tiba-tiba atau ya mungkin suatu kondisi atau dan lain halnya yang nggak tahu apa yang terjadi di perusahaan tersebut, makanya manajemen lakukan tindakan atau decision untuk melakukan perubahan secara tiba-tiba ya. Itu penjelasan terkait poin soal pertama. Yang kedua, bagaimana sih tahapan-tahapan untuk melakukan perubahan gitu ya? Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan perubahan di suatu apa namanya perusahaan, yakni ada 4. Jadi suatu perubahan itu terjadi melalui tahapan-tahapannya ya. Yang pertama-tama adanya dorongan dari dalam atau internal perusahaan tersebut atau organisasi yang ada di dalam, orang-orang yang ada di dalam gitu. Kemudian ada dorongan dari luar, dari eksternal untuk manajemen. Jadi dikompor-komporin lah ibaratnya bahasanya. Perubahan perlu diketahui adanya tahapan-tahapan. Nah, tahapannya apa aja? Tahap pertama merupakan identifikasi perubahan. Nah, diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan terjadi
Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahannya. Jadi kita kelompokkan dulu, kita identifikasi dulu apa yang harus dirubah gitu ya. Lalu masuk ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini apa? Tahap perencanaan perubahan. Perencanaannya ya, setelah diidentifikasi kita rencanakan nih perubahan ini. Nah, tahap ini biasanya dianalisis dan diagnosa situasi tekniknya, pemilihan strategi umum dan pemilihan lainnya. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik atau tidak merubah struktur organisasi yang sudah besar, yang sudah ada, yang sudah berdiri, tidak runtuh gitu ya, tidak kacau. Nah, tahap yang selanjutnya yakni tahap ketiga ya, ini merupakan tahap implementasi. Jadi setelah diidentifikasi, direncanakan, lalu diimplementasikan perubahannya. Nah, di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Karena setelah implementasi nggak semuanya langsung berjalan sesuai dengan aturan yang baru atau organisasi yang baru. Pasti ada yang namanya cocok tidak cocok antara karyawan atau yang lain-lainnya dengan budaya yang baru, culture yang baru gitu ya. Nah, itu tidak cocok. Nah, itulah perlu yang namanya monitoring setelah dilakukan implementasi. Nah, tahap yang terakhir adalah evaluasi atau umpan balik. Nah, setelah diimplementasi beberapa bulan gitu kan, beberapa tahun. Nah, kita evaluasi nih, bagaimana struktur yang sekarang, apakah efektif dengan struktur yang sebelumnya, bagaimana susunan manajemen yang sekarang, bagaimana culture yang sekarang, apakah bisa diterima oleh orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut gitu ya. Nah, kita evaluasi di sini gitu. Nah, kalau misalkan memang ini adalah sesuatu langkah yang baik, itu akan menjadi poin yang bagus untuk manajemen dalam mengambil decision-nya mereka ya. Terus yang ketiga, kita diminta untuk menyebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Jadi gini, perubahan untuk mencapai sukses itu tujuannya adalah ke arah suksesnya organisasi ya, ke arah berhasilnya suatu organisasi. Dapat diperhatikan orang-orang sukses di sekitar kita, pastikan kesuksesan mereka dicapai dengan perubahan yang dilakukannya ya. Ada yang namanya Henry Ford, ada yang namanya Mahatma Gandhi, ada yang namanya Bill Gates. Ini adalah contoh orang-orang sukses yang meraih prestasi gemilang dengan melakukan sebuah perubahan atau change-nya. Nah, lalu mengapa sih kita perlu melakukan perubahan gitu ya? Karena change management ini adalah telah terjadi pada topik yang populer dibahas oleh dekade terakhir ini. Kebutuhan untuk berubah dimotori oleh revolusi di bidang teknologi informasi di era digital ini, yaitu ya Bill Gates tadi ya, dengan melakukan sebuah perubahan, sebuah efisiensi pekerjaan. Ya, realitanya saat inilah banyak orang yang memang sangat terbantu dengan adanya internet. Culture internet itu sudah tertanam ya di generasi-generasi yang sekarang itu. Bahkan anak-anak kecil pun sudah mulai beradaptasi menggunakan teknologi gitu. Ya kita mau nggak mau kita harus mengikuti culture yang saat ini gitu. Ya perusahaan-perusahaan pun harus ya aware dengan perubahan kondisi saat ini gitu. Jadi, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengubah budaya organisasi? Cara mengubah budaya, jadi kalau cara mengubah budaya itu tingkat kesulitannya ya tadi ya, kita melakukan desain internal, terus kita melakukan ya implementasi dari apa yang kita lakukan, perencanaan dulu, kita lakukan perencanaan apa saja yang perlu kita siapkan, lalu kita implementasikan, lalu kita evaluasi. Apakah efektif, apakah bekerja, apakah lebih baik dari yang sebelumnya, yaitu hal-hal poin-poin yang perlu kita perhatikan dalam melakukan change management dalam suatu perusahaan. Yang kelima, kita diminta menjelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Jadi tantangan perubahan itu gini ya, kita harus bisa yang namanya aware dengan perubahan zaman. Kita juga harus bisa menerima masukan-masukan dari orang baru untuk kita evaluasi agar tidak terjadinya agar tidak terjadinya ketidaksinkronan antar orang baru dan culture perusahaan yang sudah
berdiri dan sudah ada gitu ya. Nah, ini kita harus aware-kan orang-orang baru ini. Lalu kita juga harus memberi pemahaman terkait apa sih tujuan dari perusahaan ini gitu. Visi misinya itu apa? Eee, Biasanya perubahan itu terjadi karena ada ketidakcocokan antara manajemen yang baru dengan manajemen yang lama, biasanya seperti itu. Nah, lalu balik lagi ke visi misi. Apa sih visi misinya? Bagaimana misi misi yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk atau organisasi tersebut ya untuk mencapai tujuannya? Ya itu kan culture yang sudah ada gitu. Nah, itulah adalah teknik-teknik salah satu yang bisa kita implementasikan supaya perubahan itu tidak sering terjadi dalam perusahaan. Ya, kenapa ya? Tadi, karena mungkin